Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim. Ayat ketiga, Maliki yaumiddin. Ayat keempat. Ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sangat erat hubungannya membicarakan tentang masalah Allah dan sifat Allah, kekuasaan Allah, ya, dan berbicara tentang masalah hak-hak Allah pada makhluknya. Sekarang kita berbicara makhluk, kewajiban kita sebagai makhluk pada Allah dengan penawaran-penawaran Allah pada makhluknya. Apa penawarannya? Yang pertama, rahmat, pemberian kebahagiaan hidup dan keselamatan hidup. Ar-Rahim, pemberian, penawaran kasih sayang Allah terhadap makhluknya waktu hidup dan setelah hidup di alam akhirat atau ampunan. Dalam hal ini Allah mempunyai hak untuk dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhak, berkewajiban memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan peruntukan alam semesta itu atas kekuasaan Allah untuk kepentingan manusia. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menegaskan bahwa Allah akan tetap memberikan rahmat kepada manusia dan makhluk yang lainnya. Dan Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang beriman akan ampunannya ketika berbuat salah, baik di dunia terutama kelak di akhirat. Maliki yaumiddin, tidak ada yang mampu melindungi diri manusia dari ancaman pada hari akhir. Nah, hari akhir itu hubungannya dengan Ar-Rahim, dengan pengasih, kasih sayang Allah, kasihan Allah pada manusia. Karena tidak ada yang dapat menolong pada hari itu kecuali Allah. Sebab sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala itu akan dilimpahkan kepada orang mukmin atau orang muslim atau orang mukminat atau muslimat, yaitu umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan itu Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan takhsisul, pengkhususan ibadah kepada Allah. Maka Allah mengatakan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sebagai berikrar, kita disuruh berikrar. Apa ikrarnya? Pernyataannya apa? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah Allah, kami hanya mengabdi kepada Allah, dan kami hanya akan meminta pertolongan kepada Allah. Jangan minta pertolongan dahulu sebelum kita beribadah mengabdi kepada Allah. Jangan minta bayaran dulu sebelum kita melakukan kewajiban. Jadi kerjakan kewajiban dulu, baru minta bantuan, minta gaji, minta honor. Susah-susah dahulu, baru enak-enak atau senang-senang kemudian. Itu ihdinas shiratal mustaqim. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk apa? Meminta ketetapan, kenyamanan, keistiqomahan untuk menjalani hidup, ketentraman hidup, untuk tetap menjadi umat Muhammad, untuk tetap menjadi kaum muslimin dan kaum muslimah. Ihdinas shiratal mustaqim. Maka tuntunan adalah terdapat di dalam Al-Quran, dalam ajaran Rasulullah, dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah. Maka minta pertolongan kepada Allah itu, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca sholawat, perbanyaklah menjalankan perintah Allah sesuai dengan perintahnya dalam Al-Quran,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah, hadis Rasulullah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar, siratal ladzina an'amta alaihim, maka kita akan diberi oleh Allah apa? Kesempurnaan nikmat. Jadi kita minta kesempurnaan nikmat. Nikmat apa? Nikmat seperti apa? Nikmat yang pernah diberikan kepada siapa? Pada siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat, kesempurnaan nikmat oleh Allah, yaitu para rasul, para anbiya, para wali, para aulia, para syuhada, para nabi menjalankan perintah Allah, para rasul menjalankan perintah Allah, para aulia juga demikian. Nikmat ini disempurnakan, diberi kesempurnaan nikmat itu oleh Allah. Nikmat itu diberikan kesempurnaannya pada mereka itu. Nah, kita supaya seperti mereka, maka hendaknya kita mengikuti tata aturan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Insya Allah kalau demikian, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita akan dibedakan. Dengan siapa dibedakannya? Dengan orang-orang yang tersesat. Dibedakan dengan orang-orang yang menyesatkan diri. Dibedakan dengan orang kafir, dibedakan dengan orang Yahudi. Dibedakan dengan orang Yahudi, dibedakan dengan orang-orang kafir, Nasrani. Ini yang penting. Maka kembali lagi, supaya kita mendapatkan nikmat yang sempurna itu, kebahagiaan yang sempurna itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abdikan diri kita pada Allah dan mintalah pertolongan petunjuk pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang dibenci oleh Allah dan orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah itu selalu menggoda dan mengajak kita untuk berbuat sebagaimana mereka berbuat. Maka menyesatkan kita. Lakukanlah ibadah, menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maka surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam ibadah sholat. Setiap doa kita membaca surat Al-Fatihah. Maka disebutlah surat Fatihah itu antara lain Ummul Kitab, ya, induknya Al-Quran atau induknya ayat-ayat Al-Quran, dan juga Al-Fatihah sebagai pembuka kemenangan. Dan juga dikatakan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu doa-doa atau puji-pujian pada Allah. Demikian dalam yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.